Ya, KWT itu terbentuk pada tahun 2017. Ketika itu kita punya kelompok yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian. Karena mengingat kebutuhan organisasi dari pengolahan hasil pertanian itu kita beralih usaha ke budidaya tanaman pangan. Itu awal mula terbentuknya KWT. Ya, karena tujuan KWT itu dulunya itu mendapat pendampingan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo itu untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, karena ada program KRPL ya, pekarangan pangan lestari. Jadi program itu memanfaatkan tanah pekarangan di sekitar rumah untuk dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan keluarga. Jadi mungkin kalau yang punya lahan pekarangan sempit bisa memanfaatkan dengan budidaya tanaman pangan dengan media polybag atau mungkin pot-pot atau galon-galon bekas seperti itu. Jadi tidak harus bercocok tanam di lahan yang luas gitu, Mbak. Jadi KWT itu meliputi beberapa komponen ya. Jadi pangan itu ada sumbernya dari karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein. Lah dari karbohidratnya kita menanam tanaman pangan yang kalau di pekarangan itu sebagai alternatif pengganti nasi ya, seperti ada singkong, terus tales, ada umbi-umbian lain, jagung seperti itu untuk yang sumber karbohidrat. Terus untuk memenuhi kebutuhan protein itu kita juga berbudidaya perikanan. Jadi semua komponen kebutuhan gizi keluarga itu terpenuhi itu ya. Dari kelompok kami itu sudah menghasilkan beberapa produk olahan pangan seperti keripik pisang, keripik pare seperti itu. Terus ada yang memanfaatkan hasil panen cabai, kalau lagi murah itu dibikin kayak cabai juga. Terus dari buah-buahan ada semacam dodol sawo, kan di sini banyak tumbuh pohon sawo ya, Mbak. Itu kita manfaatkan untuk membuat dodol sawo. Prosesnya ini menyingkal luku gitu, namanya traktor gitu. Dan setelah itu terus bikin semaian untuk benih. Untuk benih itu di semai setelah umur 15 hari 17 hari siap mau ditanam. Sininya bersihkan dulu lingkungan parit nih, dibersihkan rumputnya. Setelah itu terus dihaluskan, digaru. Setelah digaru, siap mencabut benihnya, lalu mencari orang untuk menanam padinya ini. Jadi ibu remaja sekarang sekitar punya anak 1, punya anak 2 itu kan belum bisa pada tanam. Ini yang pada tanam kan sudah nenek-nenek, sudah tua-tua semua. Makanya harapan saya itu kalau bisa gitu diadakan tata cara untuk menanam padi, untuk menanam apa gitu. Kalau bisa itu usulan saya. Ide padunya dari kelompok
SHWT Ngesti-Mulyo. Dan alhamdulillah ini dapat bantuan juga untuk Ngesti-Mulyo yang dari Dinas Perikanan, itu kita dapat bantuan juga 10 kolam ikan lele, dan yang 5 itu kita isi tuh, dan alhamdulillah sekarang udah panen yang kedua kalinya. Sehingga nilainya untuk dijual ya untuk kelompok lah, hasilnya untuk kelompok, dan untuk hasil dijual olahan juga. Selain kita jual mentah, kita jual olahan juga, mau yang matang atau yang berbumbu kita sudah menyediakan. Dan olahannya kita bikin macam-macam, itu termasuk ada bakso, otak-otak, terus dimsum, terus apalagi kerupuk itu ada. Dan dulu kita juga ada inovasi bikin mingko lele. Harapan kami yang jelas itu anggota tetap kompak, tetap semangat dalam berbudidaya tanaman pangan maupun dalam bidang olahan pangan ini, Mbak. Jadi kedepannya itu semua anggota bisa tetap bisa berproses, terus tetap bisa berproduksi. Harapannya kan meningkatkan kesejahteraan keluarga masing-masing gitu. Setidaknya kebutuhan pangan sehari-hari bisa sudah disokong dari hasil budidaya kita atau dari olahan kita. Setidaknya mengurangi anggaran belanja keluarga untuk kebutuhan pangan. Itu harapan kita, Mbak. Ya.